Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Tufail, dari sahabat Abi Tufail, qala, dia berkata, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu bil baiti wa yastalimur rukna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tawaf, ya, tawaf mengelilingi Baitullah, mengelilingi Ka'bah. Wa yastalimur rukna, dan beliau memegang. Jadi kalau konteks lafadznya itu yastalimu itu memegang, kalau yuqabbilu itu mencium, ya. Yang kemarin hadisnya sahabat Umar, ya. Kalau seandainya aku tidak melihat Nabi itu mencium Hajarul Aswad, nah, kata sahabat Umar, niscaya aku tidak akan mencium. Nah, di sini wa yastalimur rukna, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW itu memegang Hajar Aswad bimahjanin ma'hu, dengan tongkat yang ada dengannya. Wa yuqabbilul hijjan, dan mencium tongkatnya itu. Rawahu Muslim. Jadi tidak memegang secara langsung. Nah, ini juga yang mendasarkan bahwa mencium Hajar Aswad itu hukumnya sunnah, tidak wajib, ya, selama melaksanakan ibadah haji atau umrah. Kemudian yang berikutnya wa an Ya'la ibni Umayyah qala tafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertawaf, ya, muttabi'an itu seperti kemarin maknanya saya keliru. Muttabi'an itu menyilangkan, menyingkapkan kain ihram, ya, kain ihram ada di punggungnya, ya, bi burdin akhdara, dengan burdan akhdara yang jubah yang berwarna hijau. Rawal khamsa illa Nasa'i wa sahahu at-Tirmidzi. Jadi ini al-ittiba'u ja'ala tarfur rada al-ayman min tahtal abtil ayman 'ala al-'atikil aysar. Jadi menyingkapkan burdahnya, jubahnya, untuk menutupi bagian atasnya, karena kain ihram itu kan tidak ada jahitan, ya Pak, ya, bukan berbentuk baju seperti kain biasa. Jadi digulung-gulung kemudian disingkapkan ke pundaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana yuhillu minna al-muhillu fala yunkaru alaihi wa yukabbiru minnal mukabbir fala yunkaru alaihi, muttafaqun alaihi. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, kana yuhillu minna, ya, di antara kami ini ada yang membacakan tahlil, membaca lafaz tahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, fala yunkaru alaihi, Nabi Muhammad SAW tidak mengingkarinya. Wa yukabbiru minnal mukabbir, dan ada pula yang membaca takbir di antara kami, fala yunkaru alaihi, dan tidak diingkarinya atau Nabi tidak menegurnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala ba'atsani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dia berkata, ba'atsani an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk apa? Fisaqali, ya, dalam hal untuk membantu orang yang lemah atau menolong orang yang lemah saat melaksanakan ibadah haji. Au qala fil dha'afati min jam'in, atau ia memberi penuturan atau menuntun orang yang lemah min jam'in, dari rombongan, ya, bilailin, di malam hari, muttafaqun alaih. Di malam hari maksudnya di malam hari setelah wukuf, ya Pak, ya. Ya. Kan prosesinya itu tawaf kudum, kemudian sa'i, kemudian wukuf, kemudian di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah, kemudian menuju Mina, dan esoknya itu lempar jamrah, dan dilanjutkan tahallul. Kemudian hadis nomor 773. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ista'dzanat Saudatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri Rasulullah yang bernama Saudah. Ista'dzanat Saudah itu meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatal Muzdalifati, di malam
hari dia jadi ketika di Muzdalifah. Artinya setelah proses wukuf. Meminta izin untuk apa? An tadfa'a qablahu, untuk pergi lebih dulu menuju Mina sebelumnya, qablahu sebelum Rasulullah. Wa kanat sabtatan ta'ni saqilatan. Ya, sauda itu sudah ya berat untuk berjalan, ya, sehingga meminta izin untuk mendahului Rasulullah, bepergian atau berjalan lebih dulu dari Rasulullah SAW, tidak menunggu fajar, tidak menunggu waktu subuh, untuk minta izin dari Muzdalifah kemudian menuju Mina. Fa'adzina laha, Rasulullah SAW mengizinkannya. Muttafaqun alaih. Nah, ini juga yang menjadi dasar bahwa katanya orang yang bermalam di Muzdalifah itu mungkin hanya duduk sebentar kemudian sudah berjalan menuju Mina untuk keesokannya itu melakukan aktivitas balang jumroh. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata kepada kami, la tarmul jamrata hatta tadlu'a syamsu, janganlah kalian melempar jumrah sampai matahari terbit. Rawal khamsah illan Nasa'i wa fihi inqita'un. Ini hadis yang meriwayatkan yang imam yang 5 kecuali Imam An-Nasa'i, dan di dalamnya ada yang terputus. Ini artinya apa, Pak? Meskipun di sini ada konteks Rasulullah itu menganjurkan bahwa prosesi melempar jumrah itu setelah matahari terbit, tapi ada riwayat yang terputus kata ini yang menyebabkan bahwa afdolnya memang di saat waktu duha, ya. Tapi boleh nggak dilakukan saat sebelum subuh atau ba'da subuh? Ya boleh. Karena ada hadisnya ini di sini. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat arsala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Ummi Salamah lailatan nahar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Ummi Salamah lailatan nahar, di malam an-nahar itu malam hari ke-10. Faramat al-jamrata qabla al-fajri. Jadi Ummi Salamah itu melempar jamrah sebelum waktu subuh. Summa madat fa'afadat, kemudian selesai, ya, kemudian Ummu Salamah melanjutkan dengan tawaf ifadah. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syarti Muslimin. Nah, ini Pak, jadi benar bahwa lempar jamrah di hari nahar di tanggal 10 Zulhijjah itu afdolnya memang di waktu duha, ya, setelah matahari terbit. Tapi sekiranya ya apalagi sekarang kapasitasnya kan sampai 5 juta orang, Pak. 5 juta orang rebutan tempat atau mungkin ingin prosesi melempar jamrah, ya, melempar batu kerikil, ya, berdesak-desakan, ya, seperti itu. Ya kalau enggak iringi dengan sabar, ya, kemudian fisik yang kuat, yaitu begini bisa membahayakan. Jadi alhamdulillah ada riwayat bahwa Ummi Salamah itu melempar jamrah sebelum subuh, berarti itu dibolehkan artinya. Wa an Urwah bin Mudarras wa an Urwah bin Mudarras radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida salatana hadhihi, barang siapa yang menyaksikan salat kami di sini, yakni bil Muzdalifati, di Muzdalifah, fa waqafa ma'ana, kemudian wukuf bersama kita, hatta nadfa'a, sampai kami kemudian melanjutkan aktivitas. Wa qad waqafa bi Arafah qabla dzalika lailan aw naharan, dan sungguh ia telah wukuf di Arafah sebelumnya di malam hari dan siang hari. Faqad tamma hajjuhu, maka sungguh sempurna hajinya. Wa qada tafatahu, dan selesai urusannya.
Rawahul khamsah wa sahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Jadi ya haji itu mulai tanggal 8 malam, 8 siang. Mungkin tanggal 8 Zulhijjah itu orang-orang sudah siap-siap, Pak. Sudah siap mulai mikot ya. Ya Pak Haji ya. Orang-orang sudah siap mulai mikot. Nah, mikot itu tergantung dari arah mananya datang ke Makkah. Kemarin sudah dibahas, ada hadisnya bahwa yang datang dari arah selatan maka mikotnya di Dzul Hulaifah. Ini yang mayoritas jamaah haji orang Indonesia. Jamaah haji Indonesia itu kan datang sebelum bulan Zulhijjah ya, di tengah bulan Zulqa'dah. Makanya jadwalnya itu setelah masuk ke negara Saudi Arabia, kemudian perjalanannya ke Madinah dulu. Nah, begitu menjelang masuk waktu haji, jamaah haji Indonesia menuju ke Makkah. Nah, karena datangnya dari Madinah, maka mikotnya itu di Dzul Hulaifah yang sekarang namanya itu Bi'ru Ali atau orang menyebutnya Bir Ali. Ya. Bi'ru Ali mulai mikot. Nah, mikot itu di tanggal 8 ya. Kemudian bermalam dan esoknya di tanggal 9 itu ba'da zuhur mulai niat wukuf. Tawaf kudum dulu. Tawaf kudum kemudian sa'i, kemudian niat wukuf. Jadi urutannya tawaf kudum, sa'i, ya sa'i antara Safa dan Marwah, ya. Kemudian wukuf di Arafah dan malam tanggal 10-nya itu di Muzdalifah. Kemudian menuju Mina. Ya esoknya itu balang jamroh, lempar jamroh di tanggal 10 Zulhijjah. Nah tadi afdolnya memang benar di waktu duha. Nah setelah itu istirahat ya. Kemudian esoknya tanggal 11 lempar jamroh yang wusta, tapi ba'da zuhur ya Pak Haji ya. Nah, ba'da zuhur bukan di waktu zuha. Nanti ada keterangannya di sini. Nah kemudian sama juga di tanggal 12 lempar jumroh yang akhir ba'da zuhur, dan setelah itu selesai prosesi pelaksanaan ibadah haji. Jadi yang berat apa? Yang beratnya ya karena mengenakan ihram selama 5 hari itu, Pak. Tadi tanggal 8, 9, 10, 11, 12 ya. Ya bahkan kalau ada yang mau lanjut sampai ke umroh lagi yang namanya haji qiron ya. Haji qiron itu haji bersamaan dengan umroh, ya akan mengenakan ihram terus itu sampai tanggal 13. Tapi mayoritas jamaah haji Indonesia itu tamattu namanya. Karena tamattu itu umroh dulu baru kemudian haji. Umroh dulu bukan berarti berangkat umroh dulu di luar waktu haji kemudian saat haji baru haji, bukan. Umroh dulu itu karena ya jamaah Indonesia itu mayoritas berangkatnya atau datangnya itu di bulan Zulqa'dah. Jadi ada waktu untuk umroh dulu kemudian pergi ke Madinah. Nah itu karena melaksanakan umroh dulu baru kemudian haji, itu namanya tamattu. Itu hajinya haji tamattu. Pun kemarin Pak Haji Asik kemarin kan yang haji terakhir, kloter terakhir pun melaksanakan umroh dulu kan? Iya, umroh dulu. Jadi kalau mengikuti haji reguler ya insya Allah otomatis melaksanakan umroh. Kalau yang umroh berangkat sekarang di luar bulan Zulhijjah ya itu tidak melaksanakan haji, hanya ibadah umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Umar radhiyallahu anhu qala, innal musyrikina kanu la yufiduna hatta tadlu'a syamsu. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu tidak pada pergi ya, tidak pada bepergian hatta tadlu'a syamsu, sampai matahari terbit. Wa yaquluna asyriq sabirun, dan mereka berkata asyriq sabirun, ya telah terbit matahari itu di gunung Sabir, mencorong. Di sini namanya Sabirun a'la Jabal Makkah. Itu gunung Sabir itu lebih tinggi dari
di gunung sekitaran Makkah. Wa kanu la yansarifuna min Muzdalifah yauman har hatta tasyriqu syams. Jadi orang-orang musyrik di hari nahar di hari 10 Zulhijjah itu tidak bepergian ya sebelum matahari terbit. Wa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khalafahum itu menyelisihi mereka itu maksudnya fa afadha qabla an tatlu'a syamsu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kembali ya sebelum matahari terbit. Rawahul Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibni Abbas wa Usama ibni Zaid, dari Ibnu Abbas dan Usama bin Zaid radhiyallahu anhum, qala, keduanya berkata, lam yazal an-nabi sallallahu alaihi wasallam yulabbi hatta rama jamratul aqabah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak berhenti ya. Lam yazal itu tidak bergeser atau tidak berhenti membaca talbiyah ya, lafaz labbaik Allahumma labbaik ya, membaca lafaz talbiyah hatta rama jamratul aqabah, sampai beliau melempar jamrah al-aqabah. Rawahul Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, annahu ja'alal baita an yasarihi. Nah ini Pak yang hadis yang kemarin penjelasan bahwa orang mengitari Ka'bah atau saat pelaksanaan tawaf itu kelilingnya itu berlawanan dengan arah jarum jam ya. Wa an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, annahu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ja'alal baita, menjadikan Baitullah itu Ka'bah itu an yasarihi, di sisi kirinya ya. Wa mina an yamini, dan Mina itu di sisi kanannya. Wa rama al-jamrah bisabi haswayatin, dan melempar jamrah dengan 7 kerikil. Wa qala hadza maqamul ladzi unzilat alaihi suratul Baqarah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadza maqam, inilah tempat alladzi yang mana unzilat alaihi, di tempat ini diturunkan apa? Suratul Baqarah, surat Al-Baqarah. Muttafaqun alaihi. Nah ini juga hadis tentang waktu waktu balang jumrah. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu qala, rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melempar al-jamrata, melempar jamrah yauman nahri, di hari nahar tanggal 10 Zulhijjah, duha, yaitu di waktu duha. Wa amma ba'da dzalika, adapun setelahnya itu melempar jamrahnya itu fa idza zalati syamsu, tatkala matahari sudah tergelincir atau setelah waktu zuhur. Rawahu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhum, annahu kana, sesungguhnya dia itu yarmi al-jamrat ad-dunya, ya, melempar jumrah ad-dunya, bisabi haswayatin, dengan 7 kerikil. Yukabiru ala asari kulli hasatin, dia membaca takbir di setiap selesai melempar dengan kerikil. Summa yataqaddamu, kemudian dia maju ya. Summa yushilu, kemudian mencari atau mencari suatu tempat yang mudah untuk berdiri ya. Fayaqumu, kemudian berdiri, fayastaqbilul qiblata, dan menghadap kiblat. Summa yad'u wa yarfa'u yadayhi, kemudian berdoa dan mengangkat kedua tangannya. Wa yaqumu tawilan, dan berdiri lama. Summa yarmil wusta, kemudian dia melempar jumrah al-wusta. Summa ya'khudhu dzata shimali fayusir, summa ya'khudhu dzata shimal, kemudian mengambil arah kiri ya, fayushiru, dan mencari tempat yang lebih mudah. Wa yaqumu mustaqbilal qiblah, dan berdiri dan menghadap kiblat. Summa yad'u,
Kemudian berdoa, fayarfa'u yadayhi, dan mengangkat kedua tangannya. Wa yaqumu tawilan, berdiri lama. Summa yarmi jamrata zatil aqabah, kemudian melempar jamrah zatil aqabah. Min batnil wadi, di tengah-tengah jurang wadi. Wala yaqifu indaha, dan tidak berhenti di sisi jamrah aqabah. Summa yang sorifu, dan kemudian selesai sahabat Ibnu Umar selesai melaksanakannya. Fayaqulu, dan dia kemudian berkata, hakadha, seperti ini, ra'aitu Rasulullah SAW, aku melihat Rasulullah SAW melaksanakan prosesi melempar jamrah. Yaf'aluhu rawahul Bukhari. Wa anhu, dan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW, qala, beliau berdoa, Allahumma arham al-muhalliqin, ya Allah sayangilah orang-orang yang mencukur rambut. Qalu wal muqassirin, ya Rasulullah, para sahabat berkata, wal muqassirin, dan orang-orang yang memendekkan rambut, ya Rasulullah. Qala fis salisah wal muqassirin, muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi, wa an Abdullah bin Amr Ibn al-As radhiyallahu anhuma. Jadi ini dalil tentang tahallul ya Pak. Tahallul itu apa? Bercukur rambut. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa fi hajjatil wada'. Beliau berdiri dan diam di saat haji wada'. Faja'alu yas'alunahu. Dan kemudian para sahabat bertanya. Faqala rajulun lam ash'ur. Kemudian berkata seorang laki-laki, lam ash'ur, aku belum mengerti. Fahalaqat qabla an azbaha. Fahalaqtu qabla an azbaha. Aku bercukur rambut sebelum menyembelih. Qala idbah wala haraja. Rasulullah menjawab, idbah itu sembelihlah, wala haraja, dan tidak ada dosa. Wa jaa akhar, dan kemudian datang yang lainnya. Faqala lam ash'ur, aku belum tahu. Fanahartu qabla an armiya, aku menyembelih sebelum melempar jamrah. Qala irmi wala haraja, lemparlah dan tidak ada dosa. Fama su'ila yawma idin an syai'in quddima wala ukhra illa qala if'al wala haraja, kerjakanlah dan tidak ada dosa. Muttafaqun alaih. Ini bagian, jadi tahallul ya, bagian dari prosesi ibadah haji. Alhamdulillah.